Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah Amin. sehat, Bu. Amin. Terima kasih. Kita semua masih dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran dan tidak ada gangguan koneksi ya, terutama karena kita Zoom ya. Nah, anak-anak, berdoanya dipimpin oleh Mas Atta. Silahkan. Marilah teman-teman kita berdoa, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Atta. Nah, kita tadi seperti bilang Bu Lina tadi, kita akan belajar tema berapa? 8. Subtema 3, pembelajaran ke-3. Sebelum masuk materi, Bu Lina ingin lihat tadi bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, sebelum masuk ke perasaan, kalian coba dilihat di chatnya ya. Bu Lina kirim linknya Minty. Nah, sekarang kembali. Yang menjawab tadi senang siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Atta jawab senang. Kenapa senang, Mas Atta dulu? Nggak tahu, Bu. Senang saja gitu loh, Bu. Bisa ngemit. Perasaannya cuma senang aja gitu. Hari ini senang gitu. Nggak apa-apa. Tadi siapa lagi? Ada 3 anak yang jawab senang. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Mira. Kenapa kamu hari ini senang? Karena saya dimasakkan nenek makanan yang enak, Bu. Oh, asik ya. Karena makanan enak asik, akhirnya membawa ke perasaan kalian hari ini ya. Pagi-pagi sudah merasa senang. Sekarang yang biasa saja. Ada 5 anak. Siapa yang mewakili? Jawab. Saya, Bu. Sherly. Ayo dinyalakan. Apa, Sher? Kok biasa-biasa saja? Ya biasa aja gitu, Bu. Nggak ada yang senang, nggak ada yang sedih. Nggak ada yang senang kan? Berarti perasaannya biasa aja seperti biasa ya. Lanjut dari yang tadi, sakit dan sehat. Yang sakit tadi siapa? Yang kurang sehat? Siapa yang jawab kurang sehat? Duh, nggak apa-apa, Bu Lina tanya saja. Saya, Bu. Intan kenapa? Sakit perut? Enggak. Habis jatuh kepleset. Oh, habis jatuh kepleset. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati kalau di rumah ya. Yang jawab sehat. Semoga semuanya Bu. dalam kondisi sehat ya. Atta juga sehat. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, itu tadi adalah kita memeriksa diri. Apa memeriksa diri? Memeriksa kondisi kesiapan kita sebelum belajar. Kalian mengenali perasaannya dulu ya. Apa perasaan kalian pada hari ini? Sudah siapkah kalian belajar? Kalau belum siap, kita siapkan kondisi fisik kalian dan psikisnya. Kalau yang belum senang, lihat teman-temannya menjadi senang. Yang kurang sehat, semoga menjadi sehat dengan bertemu teman-temannya ya. Dengan teman-teman, melihat teman-teman. Nah, sebelum itu tadi, pemeriksaan diri, kondisi diri, pengenalan emosi kalian hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Bu Lina kembali lagi ke PowerPoint ya, PPT-nya ya. Itu tadi pemeriksaan diri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang muatan IPS dulu, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelumnya, kita tonton dulu video pendek tentang wilayah Labuan Bajo. Halo, muncul apa, Nak? Video, Bu. Oke, sudah muncul sana dilihat ya. Sudah muncul ya. Nah, sudah. Sekarang Bu Lina kembali ke kalian.
Kita stop sharing dulu ya. Nah, anak-anak tadi sudah nonton walaupun tersendat-sendat videonya. Ada gambar apa? Ada video apa? Tentang apa? Itu adalah Pulau Labuan Bajo. Nah, sekarang tugasnya. Tadi kan lihat videonya, kondisi alamnya. Ada yang di pegunungan, ada yang di pantai. Bu Lina cuma fokus ke Pantai Labuan Bajo. Tadi kan ada gambar pantainya, ada apa aja aktivitas di situ. Sekarang kita masuk ke analisis. Kalian menganalisis video tadi, apa hubungannya kondisi geografis dengan kegiatan ekonominya. Nah, untuk itu kita masuk ke Jamboot. Bu Lina masukkan linknya lagi di chat. Nanti kalian menganalisis yang ditulis adalah bagaimana kondisi alam tadi mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tahu kegiatan ekonomi ya? Kegiatan ekonomi bisa perdagangan, bisa apa lagi nak? Ata, selain perdagangan apa nak? Halo Ata. Halo, sinyalnya putus anak. Iya, Bu. Iya, kegiatan ekonomi itu apa aja? Ada yang bisa jawab? Selain perdagangan, Nelayan. nelayan, perikanan ya. Ada itu mata pencariannya kegiatan ekonomi. Sekarang hubungkan Pantai Labuan Bajo tadi dengan kegiatan ekonomi. Perekonomian apa aja yang akan terjadi di sekitar daerah Labuan Bajo. Kalian menganalisisnya dengan kondisi geografis yang berbentuk seperti Labuan Bajo yang sangat indah tadi. Apa kegiatan perekonomian di sekitarnya yang mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Atau masyarakat sekitarnya akan bergerak di bidang apa aja di kegiatan ekonomi. Jawabannya ditulis di Jamboot. Bu Lina akan share linknya di chat ya. Pinter. Ada lagi penjawab pemandu wisata. Mungkin bagi turis-turis yang dari luar negeri. Karena Labuan Bajo itu terkenal sampai kemana? Ke mancanegara. Ada lagi? Ayo silakan ngetik lagi. Boleh. Ada toko atau warung. Di mana-mana ada toko ya, nggak harus di Labuan Bajo. Ada lagi? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 11 anak. Yang lain? Yuk. Aurel, Ata, ya Ta, lagi Ta, Kota. Kamu sudah nulis belum Ta? Sudah nulis. Sudah. Yang belum, siapa? Menyewa perahu. Yang menyewa wisatawannya. Berarti di sana kegiatan ekonominya ada apa? Kalau pemandu wisata sudah betul, berarti masyarakat sekitarnya jadi pemandu wisata. Kalau menyewa perahu ini, kegiatan ekonominya lebih berarah kemana anak-anak? Masyarakat sekitarnya apa? Jasa persewaan apa? Perahu. Kalau di Bali, kalau kalian pengen menyelam, ada persewaan apa? Kacamata renang atau peralatan untuk menyelam. Jadi itu kegiatan ekonomi yang lebih banyak untuk Labuan Bajo itu berarti bergerak di sektor perdagangan atau pariwisata. Ada yang bisa jawab? Di perdagangan atau di pariwisatanya? Pariwisatanya, Bu. Oke, lebih banyak di pariwisatanya ya. Tetapi aspeknya tetap mereka bergerak di bidang jasa persewaan perahu, jasa persewaan apa? Alat menyelam, dan yang lainnya. Itu kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh keadaan geografis. Sekarang itu kegiatan geografis yang berbentuk apa? Daerah pantai atau laut. Sekarang tugasnya sudah bisa atau tadi menganalisis kondisi
yang ada di sekitar kalian. Cari kondisi geografis yang ada di sekitar kalian. Boleh dataran tinggi, boleh dataran rendah. Sebutkan daerahnya, atau lebih khususnya ke objek wisatanya, silakan. Terus kondisinya di sana, ekonominya bagaimana? Ada apa saja di sana kegiatan perekonomian masyarakatnya? Nanti jawabannya Bu Guru tunggu dikirim kemana? Ke classroom, ya. Jadi menganalisisnya, bentuknya. Kalian boleh menulis dalam bentuk tulisan atau laporan. Bentuknya ya, boleh dalam bentuk rekaman video. Nyeritakno, Bu, misalkan ya, Bu di daerah sini, daerah tinggi, dataran tinggi mana? Misalkan saya pernah ke sana, ekonominya begini-begini. Jadi kalian berbicara, tidak usah menulis. Sing malas menulis, karena Bu lihat banyak yang suka malas menulis sekarang. Boleh dalam bentuk laporan tertulis, boleh berbentuk video. Video berarti ada wajah kalian ya berbicara. Boleh berbentuk rekaman suara, suara kalian yang berbicara. Tidak harus video. Boleh berbentuk peta pikiran. Peta pikiran itu di tengahnya ada nama tempat wisatanya atau tempat daerahnya, kemudian ada kotak-kotak di kanan kiri yang dihubungkan, misalkan daerahnya ini untuk apa, pekerjaannya apa, masyarakatnya apa, terus banyak wisatawan nggak di situ yang datang. Paham maksudnya Bu Guru? Paham, Bu. Ada yang bertanya tentang tugasnya, tentang analisis daerah geografis, kondisi geografis? Tidak ada. Itu tugas yang pertama ya. Waktunya nanti setelah kita Zoom. Sekarang Bu Guru lanjut pembelajaran berikutnya. Sebelum lanjut, kita apa? Istirahat dulu. Istirahatnya di mana, Bu? Kita segarkan pikiran. Kamu tadi kan sudah berpikir, sudah lelah, wis mulai bosen, sudah hampir berapa menit? 20 menit lebih kita di Zoom bertemu dan menganalisis. Biar enggak jenuh, kita freshkan lagi pikiran kita dengan melakukan stop. Apa itu stop, Bu? Nah, sekarang lihat, Bu Rina akan share presentasinya dulu lagi. Kita akan stop dulu, biar kalian enggak jenuh. Nah, coba dilihat. Stop. Kelihatan di kalian? Halo? Kelihatan, Bu. Stop adalah berhenti melakukan kegiatan apapun. Kita berhenti dulu ya. Take a deep breath, yaitu mengambil nafas dalam, kemudian mengamati dan merasakan nafas yang terhembus dari kepala sampai kaki, kemudian dilanjutkan sebanyak 2 kali. Nah, sekarang, Rina stop dulu lagi. Kembali ke kalian. Semuanya duduk yang baik. Sekarang yang pertama, kita pejamkan mata. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Ulang lagi. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Nah, sudah. Terima kasih. Yang masih pikirannya masih sumpah, berarti tadi nggak serius ketika memejamkan mata. Ketika membebaskan pikiran kalian. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang mengamati atau menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban di sekitar kita. Apakah pelaksanaan hak dan kewajiban di sekitar kita sudah tepat atau masih ada banyak pelanggaran? Nah, hari ini yang ikut Zoom Bu Lina ada 11 anak. Bu Lina bentuk 3 kelompok. Kelompoknya di sini aja, nggak usah keluar room. Nanti kalau keluar room, nggak kembali kamu. Di sini aja. Tapi ada aplikasi Zambot. Nanti yang kelompoknya sudah bisa ganti warna tadi ya? Sudah. Nanti tiap kelompok warnanya berbeda-beda. Kelompok 1 warnanya kuning. Kelompok 2 warnanya hijau. Kelompok 3 warnanya merah. Ingat-ingat. Sekarang Bu Lina bagi dulu kelompoknya. Karena kita 11 anak. Kita bagi 3. Ada yang 4, ada yang 3. Kalian amati gambar ini. Sudah paham?
hubungkan tentang gambar ini dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak apa yang dilanggar, kewajiban apa yang dilanggar, ataukah hak dan kewajibannya sudah dipenuhi atau sudah terlaksana. Jika kondisi gambar seperti ini, bagaimana pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban di masyarakat atau di sekitar kalian? Ayo silakan berdiskusi. Di sini diskusinya tidak pakai suara, tetapi pakai tulisan yang temannya nanti berkelompok dengan temannya. Jadi semua mengeluarkan pendapatnya di chat nanti sesuai warna kelompok. Nanti bisa jadikan satu, kita baca bersama-sama. Jadi semua menganalisis, semua mengeluarkan pendapat. Jadi tidak satu anak. Nanti kalau berbicara, mungkin yang berbicara cuma satu. Nah, ini semua mengeluarkan, anggota kelompoknya menulis semua. Nanti tahu Bu Lina, siapa kelompoknya yang tidak mengeluarkan ide atau pendapatnya dalam kelompoknya. Ditulis namanya, siapa yang memberi komentar. Karena nanti ini masuk dalam penilaian keaktifan kalian dalam berkelompok. Ya, jadi ditulis. Bu Lina biar tahu, biar bisa mengasih nilai keaktifannya. Sekarang kita presentasi hasil diskusinya atau pendapatnya tiap kelompok. Sekarang mulai dari kelompoknya Ata. Tolong dibaca, Ata kelihatan kan dari situ? Yang mana, Bu? Punyanya Ata sendiri, yang jamrutnya Ata. Oh ya, Bu. Ya, dibaca, tak dengarkan dari sini sama teman-temannya mendengarkan. Ayo. Bentar. Ayo. Mama, tahu. Ya. Kewajiban yang dilanggar membuang sampah sembarangan. Dan hak yang belum terpenuhi yaitu belum mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Oh, pinter. Jawabannya Mas Atta sangat bagus sekali ya. Kewajiban yang dilanggar adalah, katanya Mas Atta, adalah membuang sampah sembarangan. Berarti kewajibannya apa Mas Atta di sini? Membersihkan lingkungannya, Bu, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Terus hak yang tidak dipenuhi oleh masyarakat sekitarnya jadi dilanggar ya, karena kewajibannya dilanggar. Apa? Belum terpenuhinya atau belum mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Pintar. Plus untuk kelompoknya Mas Atta. Kemudian Mbak Sherly, kelompoknya Mbak Sherly. Sherly dibaca dulu, ini kelompok yang paling semuanya menjawab. Ayo, Mbak Sherly. Bentar, Bu. Pelaksanaan kewajiban yang belum dilakukan adalah membuang sampah sembarangan. Dan hak yang belum terpenuhi adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Pinter. Ya, jawabannya Mbak Sherly hampir mirip dengan punyanya Mas Atta. Pelaksanaan kewajiban yang belum dilaksanakan adalah membuang sampah sembarangan. Harusnya membuang sampah di mana Mbak Sherly ini? Di tempatnya ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Hak yang belum terpenuhi mendapatkan lingkungan yang bersih. Boleh, pintar. Sekarang kita bahas tentang gambar tadi. Dari gambar tadi, jawaban pendapat yang lain itu sudah betul semua ya, semuanya, walaupun belum sempurna, ada yang sempurna, ada yang belum. Dari gambar ini, pertama kali adalah hak kita dulu. Hak kita yang dilanggar apa? Jika orang tidak melakukan kewajibannya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan atau membuang sampah pada tempatnya, maka akan terjadi seperti ini. Akibatnya, hak kalian akan tidak terpenuhi. Kalau kalian pengen hak kalian terpenuhi, maka kalian juga harus melaksanakan kewajiban, yaitu apa? Kewajibannya tadi, membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan dengan misalkan tadi seperti yang dikatakan Bila, bergotong royong membersihkan lingkungannya. Itu kita menganalisis ya,
Kemudian kewajiban tadi, jika satu orang melanggar, maka semuanya atau satu orang itu aja yang merasakan akibatnya. Semua orang yang merasakan akibatnya. Pinter apa? Jadi satu orang aja melanggar, maka semua orang akan merasakan akibatnya. Jadi pelaksanaan kewajiban itu sangat apa nak? Sangat apa? Sangat penting karena kita secara tidak langsung akan melanggar atau membuat orang haknya tidak terpenuhi. Nah, sekarang biar agak rileks, Bu Lina kasih 2 menit. 2 menit, tapi jangan keluar ya. Jangan maksudnya Zoom-nya jangan dimatikan, Meet-nya. Keluar rumah, lihat sekitar kalian, mengamati tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan dimatikan Gmail-nya, 2 menit aja atau 1 menit yang cepat. Rumahku dekat dengan luar, boleh 1 menit amati di luar atau 2 menit. Break dulu 2 menit sambil istirahat, kakinya biar lemas, keluar, melihat sekitarnya, adakah yang tidak sesuai atau tidak melaksanakan kewajiban, ataukah kewajibannya sudah terpenuhi di lingkungan sekitar kalian. Tidak harus berhubungan dengan apa kebersihan. Sekarang coba tulis di chat. Nggak usah ke Minty, wes. Sekarang kembali ke chat paling mudah. Di chatnya Gimit, apa yang kalian temui tadi di luar. Sederhana. Bukan menganalisis, tapi apa yang kalian temui. Atta bersih Bu, tidak ada sampah satupun. Nah, lingkungannya Atta sangat bersih sekali. Bila masih ada yang belum buang sampah pada tempatnya, boleh. Set Bu ini siapa ya? Iron ya ini gak salah. Depan rumah saya terdapat banyak daun. Nah, iya, pohonnya banyak di rumahnya Iron ya. Kolik Amazon ini Sally ya? Berantakan karena ada hajatan. Habis ada hajatan tetangganya Sally. Nah, tadi itu hasil analisis kalian keluar ya. Sekarang tugasnya yang kedua, tadi yang pertama anak-anak menganalisis tempat yang berdasarkan kondisi geografis. Yang kedua tugasnya nanti adalah dari hasil yang kalian analisis tadi, tentang lingkungan yang dilihat masih dilihat kok tadi dianalisis seperti yang tadi gambar. Bentuk penulisannya sama seperti tugas tentang kondisi geografis. Boleh berupa tulisan, boleh berupa apa? Peta pikiran atau peta konsep, boleh berbentuk rekaman video, boleh berbentuk apa? Rekaman suara. Karena yang Bu Lina nilai bukan tulisannya yang api-apian, bukan tampilannya sing ganteng-gantengan, tetapi inti dari yang disampaikan atau materi konsep yang kalian sampaikan. Ya, oke ya. Nah, dari yang Bu Lina sampaikan mulai pagi tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Atau masih mengganjal di kalian? Ada nak? Apa? Ada yang ditanyakan? Halo? Kemana lagi semuanya? Shirley? Tidak, Bu. Tidak ada. Zio? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kita atau Bu Guru pengen kamu mengekspresikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ekspresikan dalam bentuk gambar not apa? Kayak smile, gambar yang biasanya kamu emoji ya, yang kamu kirim di WA. Tadi kan Bu Lina suruh nyiapkan kertas sama pensilnya. Refleksikan diri kalian belajar hari ini. Boleh gambar senyum, boleh gambar mewek, nangis, sedih. Terserah kalian gambarnya seperti apa yang mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Kemudian tunjukkan yang Bu Guru. Koneksi internetnya
Bu, Hilang. saya sudah, Bu. Oke. Banyak yang gambarnya nggak nyala, nggak kelihatan Bu Yuna. Nanti emojinya dikirim ke Classroom aja sekalian ya, Bu Yuna, biar tahu semuanya. Karena di sini yang kelihatan nyala cuma punyanya Pak Bambang. Berarti koneksi internetnya memang agak gangguan semuanya. Nah, anak-anak, terima kasih. Pembelajaran hari ini tadi yang gambar-gambar emoji adalah sebagai refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini, perasaannya. Semoga hari ini kalian setelah bertemu teman-temannya bersemangat. Semoga kita bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Munfarida, CGP Malang 7. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran diferensi dan sosial emosional, saya sudah merencanakan sedemikian rupa. Karena kita di masa pandemi, maka saya melakukannya secara Zoom atau Google Meet dengan maksud agar semua siswa dapat mengikuti. Karena terkendala dengan koneksi, maka hanya sebagian siswa yang dapat mengikuti pembelajaran saya. Itu adalah salah satu kendala yang saya hadapi. Kemudian di dalam pembelajaran, semua yang sudah saya rencanakan, ternyata ketika pelaksanaan banyak yang mengalami hambatan. Adalah salah satunya adalah hambatan koneksi. Ketika saya mengajarkan diferensiasi, maka saya nggak bisa totalitas karena anak berada di rumah sementara saya ada di sekolah. Tetapi saya berusaha memfasilitasinya dengan berbagai cara. Dan ketika saya mengajarkan sosial emosional, ketika anak ingin mengekspresikan secara langsung, maka juga terkendala dengan jaringan. Jika koneksi buruk, maka anak tidak bisa menampilkan apa yang ingin mereka sampaikan, terutama pada waktu refleksi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini menurut saya akan sangat baik ketika kita sudah dalam kondisi normal dan anak-anak sudah masuk sekolah. Jadi kita bisa dengan leluasa dan dengan mudah untuk melakukan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.